apa saja yang saya alami pada tahap beasiswa BPI ini, dapat LOA dari UGM. Jadi awal Agustus pengumuman saya lolos, kemudian 1 September 2022 di, apa namanya, saya masih ingat itu kalau nggak salah pagi-pagi lah ya, sekitar jam 5 atau jam 6 itu pengumuman, wawancara. Oke teman-teman, ini laptopnya sudah saya buka ya. Hari ini kita tanggal 1 September 2022. Semoga lulus. Bismillah. Kapan lihat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, saya belum lulus. Dan hasilnya tidak seperti apa yang saya harapkan. Saya gagal ya di tahap pertama. Jadi gagal di tahap wawancara tuh waktu itu. Artinya ya sudah gagal. Kesempatan untuk tahun itu dapat beasiswa BPI gagal. Nah, saya kemudian berpikir keras. Waktu itu sempat merasa sangat kecewa. Kenapa? Karena posisi saya dan keluarga sudah pindah ke Jogja ya. Kita sudah ada di Jogja, dan otomatis kan jam-jam ngajar di kampus sebelumnya saya tidak ambil gitu. Sementara di Jogja juga beasiswa saya tidak lolos. Jadi benar-benar waktu itu posisinya sangat sulit ya, serba sulit sekali. Di Jogja tidak lolos, di kampus juga saya sudah pamit dengan atasan untuk tidak mengajar di semester ini gitu. Jadi posisinya serba bingung ya waktu itu. Saya sempat kepikiran juga ya, jalan pendeknya adalah sudahlah, nggak apa-apa saya mundur aja dari program doktoral ini, nggak usah lanjut lagi. Maksudnya benar-benar ya sudah, saya nggak usah lanjut gitu. Atau yang opsi yang lain adalah waktu itu sempat ketemu juga dengan admin prodi bilang, "Tidak apa-apa, dilanjutkan saja minimal sampai semester ini selesai. Nanti untuk semester kedua ya itu dipikir kemudian begitu. Apakah nanti ada dana lagi untuk bayar SPP atau tidak. Pokoknya dipikir kemudian aja, yang penting yang sudah terbayar ini dijalani dulu." Gitu ya. Di saat itu saya memang sedang kalut sekali. Akhirnya sempat buat surat pengunduran diri ya. Jadi saya udah buat itu surat pengunduran diri ke wakil dekan bidang akademik ya. Rencana saya adalah waktu itu begitu saya buat, saya ingin ketemu dengan wakil dekan untuk menyampaikan surat permohonan pengunduran diri itu dari program doktor gitu ya. Qadarullah, entah ini bagian dari rencana Allah. Di hari itu saat saya ingin bertemu dengan wakil dekan, beliau sangat sibuk sekali dan nggak bisa ditemuin ya. Benar-benar nggak bisa ditemuin hari itu. Akhirnya harus di-reschedule sampai 2 hari berikutnya. Nah, di hari itu kebetulan juga saya memang ada jadwal kelas di kelas dengan Prof Pujo, dengan Mas Pujo. Nggak tahu kenapa di hari itu ya, sekalipun saya merasa sangat sedih karena gagal tidak lolos beasiswanya, saya merasa sangat bahagia di sisi lain. Kenapa? Karena waktu itu Mas Pujo memuji esai saya ya. Jadi setiap pertemuan itu ada kita nulis tugas gitu, lalu kemudian ya tugas saya mendapat apresiasi dari Mas Pujo gitu. Jadi
tumbuh motivasi untuk, aduh saya sangat senang nih di kelasnya Mas Kojo, tapi di sisi lain saya tahu bahwa saya lolos saya tidak lolos beasiswa gitu, dan teman-teman di kelas juga semuanya tahu, eee, bahwa saya tidak lolos beasiswa itu. Jadi antara bahagia dan tidak bahagia tuh waktu itu. Lalu, eee, setelah selesai kelas saya kemudian ngobrol-ngobrol dengan sahabat saya juga gitu, eee, untuk mencari solusi kira-kira gimana yang baiknya nih, kalau kamu nggak lolos beasiswa apa yang baik kira-kira ke depannya. Eee, kita harus cari solusi yang yang bisa mendamaikan keduanya, tetap bisa kuliah juga, kalau bisa tetap bisa mengajar. Akhirnya teman saya itu nyeletuk ya, waktu itu nyeletuk bilang begini, "Kenapa nggak mengajukan perkuliahan daring saja? Jadi kamu tetap bisa ngajar di kampusmu, tetapi kamu juga tetap bisa kuliah." Dan ide itu luar biasa menurut saya, membuka wawasan saya, "Oh iya ya, kenapa saya tidak mengajukan ini saja, mengajukan perkuliahan daring?" Kenapa saya waktu itu posisinya memang, kebetulan ada mahasiswa dari luar negeri yang belum bisa ke Indonesia, jadi perkuliahan kami di semester 1 memang masih bauran ya, antara daring dan luring jadi satu. Nah, otomatis kan ada celah buat saya untuk mengajukan perkuliahan daring. Jadi saat perkuliahan daring saya bisa ikut gitu. Dan alhamdulillah karena perkuliahannya itu sama mata kuliahnya dengan mahasiswa tersebut yang dari, luar negeri tersebut, akhirnya secara full perkuliahan bisa diikuti secara daring gitu. Dan alhamdulillah juga saya komunikasi dengan pihak kampus saya, kampus asal, untuk, mmm, apa ya, ya diberi jam ya mengajar minimal untuk 1 semester ini. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah membantu saya waktu itu, memberi jamnya, merelakan kelasnya dibagikan ke saya untuk tetap bisa mengajar di semester tersebut. Pendek kata, setelah semua proses itu di dilalui, kemudian saya dan istri memutuskan untuk, "Ayo kita kembali lagi ke Bogor." Jadi sebelumnya kami memang tinggal di Bogor sebelum pindah ke Jogja, akhirnya kita ya pulang lagi ke Bogor. Itu dengan perasaan yang campur aduk. Pertama kami ada rasa malu karena sudah boyongan tiba-tiba harus pulang lagi ke Bogor lagi begitu, nanti apa kata tetangga, apa kata yang lain begitu, kurang lebih itu yang kami, mmm, merasa malu di situ. Kedua ada rasa sedih karena gagal, eee, di bench pertama tadi. Lalu ya banyaklah sekali gitu, kondisinya sangat tidak ideal, sangat tidak bisa, diceritakan begitu sedihnya kami karena kami harus, pindah lagi ya 2 kali pindahan, ya pindahan pertama dan balik lagi ke Bogor lagi. Nah ini cerita gagalnya seperti itu. Lalu kemudian, mmm, teman-teman yang tidak lolos di bench satu ini kemudian kita apa ya, semacam beraudiensi, mengumpulkan pandangan, kira-kira mengapa kami tidak lolos di bench pertama ini, apa kira-kira kendala yang menyebabkan kami tidak lolos. Akhirnya kita sepakat buat buat grup gitu, buat teman-teman yang tidak lolos. Kita dapat informasi juga bahwa sebenarnya kuota yang diberikan BPI itu masih ada,
masih ada, tapi kenapa kuota itu tidak dipenuhi. Akhirnya atas inisiatif beberapa orang yang saya kira saya sangat berterima kasih kepada mereka itu, mereka beraudiensi kepada DPR ya, dan memohon kepada BPI untuk membuka gelombang kedua. Jadi di tahun yang sama itu membuka gelombang kedua dengan apa ya, eee, sebuah alasan bahwa kuotanya masih ada, kenapa tidak dipenuhi kuota itu. Akhirnya proses dan BPI bersedia membuka lagi gelombang kedua gitu ya. Jadi di tahun itu BPI membuka 2 kali, padahal sebenarnya sesuai pengalaman di tahun sebelumnya hanya dibuka 1 kali. Tapi ini memang eee, special case barangkali ya, saya kurang tahu juga. Mereka membuka 2 gelombang. Mmm, Teman-teman yang tidak lolos di batch pertama ini diprioritaskan. Nah, di batch kedua ini saya eee, ikut itu setengah hati karena sudah sangat kecewa di batch pertama nggak lolos. Jadi di batch kedua itu ikut kayak tidak terlalu berharap, ikut ajalah apa yang nanti jadi keputusan, misalnya lolos apa enggak saya nggak peduli, pokoknya ikut aja. Sedangkan di batch pertama tadi itu saya itu benar-benar berharap banget bisa lolos beasiswa itu, karena posisinya waktu itu saya sudah pindah ke Jogja. Jadi ibaratnya harapan satu-satunya untuk tetap stay di Jogja dan ya bersekolah di sana ya dapat beasiswa itu gitu. Tapi ternyata hasilnya belum sesuai dengan harapan. Nah di gelombang kedua itu, di batch kedua itu saya nothing tulus, ya ikut aja gitu ya. September itu dibuka sampai kira-kira Oktober. Nah, jadi ada waktu yang sangat mepet untuk teman-teman mempersiapkan berkas-berkas. Untungnya saya sangat berterima kasih juga sama BPI, diberi kesempatan teman-teman yang gagal di batch 1 nggak perlu lagi mengurus berkas-berkas yang lain, artinya bisa pakai berkas-berkas yang di batch pertama. Udah tuh, semua berkas-berkas kita upload lagi, tentu dengan perbaikan ya. Saya merasa juga memang aplikasi saya waktu itu memang kurang memuaskan barangkali. Saya perbaiki lagi mulai dari esai, kemudian proposal, kemudian juga yang lain-lain itu saya lengkapi semuanya. Tentu nggak mau saya terulang kembali kesalahan di bench pertama, terutama di tahap wawancara. Oke, lalu 11 Oktober itu pengumuman 2022, itu pengumuman lolos administrasi. Alhamdulillah di situ saya lolos administrasi. Jadi mmm, lanjut ke tahap berikutnya. 1 minggu kemudian eee, dapat jadwal wawancara 18 Oktober, saya wawancara dan 1 November itu pengumuman akhir atau pengumuman final, dan alhamdulillah ya, dengan perjuangan dan juga doa tentunya dari teman-teman, dari orang tua juga, 1 November saya mendapatkan email dari BPI dan alhamdulillah lolos ke tahap final ya, artinya menjadi mmm, awardee ya BPI tahun 2022. Kurang lebih begitu ceritanya, jadi dari awal sampai akhir, dari gagal sampai lolos itu ceritanya seperti itu teman-teman. Dan sekarang saya sangat bersyukur sekali alhamdulillah diberi kesempatan ini untuk melanjutkan studi dokter ya, sekalipun mmm, apa namanya, sempat gagal tetapi saya tidak berhenti untuk mencoba lagi, dan sekalipun sangat kecewa waktu itu, tapi ya nggak apa-apa, kita coba lagi karena barangkali ada kesempatan yang lain. Mmm, Terima kasih kepada BPI yang memberi kesempatan pada kami para dosen untuk melanjutkan studi S3.
mmm, dari cerita ini barangkali ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Pertama, eee, kalau menurut saya ya, versi saya adalah mungkin jangan buru-buru membawa keluarga dulu. Kalau kira-kira teman-teman merasa, beasiswanya itu belum pasti gitu ya. Nah, itu kesalahan saya kira. Sudah membawa serta keluarga ke Jogja, sedangkan beasiswa waktu itu masih proses, belum belum diterima gitu. Alasan waktu itu karena, eee, ya ya biar bareng aja, biar enak aja kumpul sama keluarga. Tapi ternyata itu, berakibat juga. Kedua, eee, yang paling menentukan tampaknya di wawancara ya, kegagalan saya itu karena saya miss atau, melakukan kesalahan di wawancara. Ada kesalahan fatal di wawancara. Jadi nanti mungkin di video-video yang lain saya akan berbagi tips-tips untuk, eee, menghindari ya kesalahan-kesalahan fatal di seleksi wawancara itu. Lalu apalagi ya, ya jangan patah arang kalau memang gagal, kalau memang tidak berhasil ya dicoba lagi saja, nggak masalah kita gagal berapa kali. Dan apa ya, kadang-kadang kalau lagi panik mungkin kita perlu menjernihkan keadaan dulu baru kita ambil keputusan. Jangan ikuti, saya ya, karena waktu itu lagi galau, eee, pikiran tidak karuan karena tidak lolos, lalu kemudian sempat kepikiran untuk mengundurkan diri. Mungkin kalau waktu itu saya ketemu dengan wakil dekan akademik, barangkali tidak akan lanjut studinya ya, artinya saya benar-benar mundur dari program, studi doktor itu. Tapi alhamdulillah karena rekan teman saya itu ya punya ide seperti itu, dan akhirnya saya, bisa melanjutkan lagi gitu. Nah itu teman-teman, sedikit cerita tentang, gagal beasiswa sampai kemudian lulus lagi ya di beasiswa BPI. Mudah-mudahan cerita ini, apa ya, memberi inspirasi buat teman-teman, dan alhamdulillah sekarang saya sudah ada di Jogja untuk, studi lagi di semester kedua. Oke guys, nih teman-teman kita siap ke Jogja. Saya sudah di Jogja dari sejak 8 Januari, dan sekarang ini saya sudah insyaallah siap untuk masuk ke semester kedua. Mohon doanya semoga studi saya berjalan dengan lancar, tanpa halangan, tanpa rintangan ya, dan dapat, menyelesaikan tepat waktu, seperti itu. Nanti di video-video yang lain saya akan mungkin banyak cerita lagi, sharing-sharing lagi tentang, eee, apa aja yang perlu dipersiapkan untuk daftar beasiswa BPI dan lain sebagainya ya. Karena ini videonya terlalu panjang, mungkin saya bagi 2 nanti ya, biar nggak terlalu panjang. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa memberi sedikit gambaran tentang beasiswa BPI ini. Nanti mungkin gambaran umumnya di video yang lain ya, karena ini sebenarnya isinya cuma cerita-cerita aja, pengalaman aja gitu. Ya seperti itu, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai, dan kita ketemu lagi di video yang lain. Bye-bye.